Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan dari buku Mina 2. Kita gunakan buku Mina no Nihongo Basic 2 yang Japan version yang edisi kedua atau cetakan yang terbaru dengan cover yang seperti ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bab 42. Tepatnya kita akan membahas bagian Renshushi yang ada di bab 42. Bagi minasan yang punya buku ini, silakan bisa disiapkan bukunya ya, supaya bisa menyimak materi hari ini sambil membaca materinya di halaman Hyaku Yonjusang Peiji. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan Renshushi dari bab 42. Hai, hajime mashou. Kono hon o tsukaimashou. 143 peiji o hiraite kudasai. Silakan dibuka di halaman 143. Kita mulai dari Renshushi Ichiban. Pada bagian Renshushi Ichiban ini kita akan lihat contoh percakapan yang menggunakan pola kalimat tameni dengan arti untuk. Syarat utama kata kerja yang bisa digabungkan dengan tameni adalah harus menggunakan kata kerja bentuk kamus. Kita lihat dari contohnya terlebih dahulu. Di sini ada A mengawali percakapan. Nihon kita mokuteki wa nan desu ka? Kalimat ini bisa kita artikan tujuan datang ke Jepang apa? Di sini ada kosakata mokuteki dengan arti tujuan. Kemudian B menjawab, Daigaku de seiji o benkyou suru tame ni kimashita. Saya datang untuk belajar politik di universitas. Lalu A menutup percakapan, so desu ka, ganbatte kudasai. Begitukah? Semangat. Di sini kita hanya mengubah satu bagian saja, yaitu frasa kalimat yang diakhiri dengan kata kerja bentuk kamus diikuti dengan tameni. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu frasa kalimat apa saja yang bisa digunakan untuk digabungkan dengan tameni. Kita lihat kalimat yang pertama, yaitu manga bunka o kenkyu shimasu, meneliti budaya manga, budaya komik Jepang. Kalimat ini diakhiri dengan kata kerja kenkyu shimasu memiliki arti meneliti, termasuk dalam kata kerja kelompok 3, sehingga bentuk kamusnya adalah kenkyu suru. Untuk kalimat yang kedua, di sini ada Nihon no shakai ni tsuite ronbun o kakimasu. Menulis skripsi atau tesis tentang masyarakat Jepang. Di sini ada kata shakai bisa kita artikan masyarakat, kemudian untuk bagian nitsuite bisa kita artikan tentang. Sekarang kita rangkai percakapannya dari awal ya. Diawali dengan A mengucapkan Nihon kita mokuteki wa nan desu ka? Tujuan datang ke Jepang apa? Kemudian B menjawab, manga bunka o kenkyu suru tame ni kimashita. Saya datang untuk meneliti budaya komik Jepang. A menutup percakapan, so desu ka, ganbatte kudasai. Percakapan berikutnya, A mengucapkan, Nihon kita mokuteki wa nan desu ka? Tujuan datang ke Jepang apa? Lalu B menjawab, Nihon no shakai ni tsuite ronbun o kaku tame ni kimashita. Saya datang untuk menulis skripsi atau tesis tentang masyarakat Jepang. Kemudian A menutup percakapan, so desu ka, ganbatte kudasai. Kalau minasan apa nih? Nihon kita mokuteki wa nan desu ka? Kotae wa komentoran ni kaite kudasai ne. Jawabannya silakan tuliskan di kolom komentar ya. Hai, tsugi wa Renshushi Nibang, Renshushi nomor 2. Pada bagian Renshushi nomor 2, kita akan lihat contoh percakapan yang menggunakan pola kalimat penggunaan partikel noni dengan arti untuk. Kita akan melihat fungsi dari sebuah benda dengan menggunakan pola kalimat noni. Kita lihat terlebih dahulu contoh percakapannya ya. Di sini ada A mengucapkan, kanzume o akeru no ni tsukau mono ga hoshii desu ga. Kalimat ini bisa kita artikan, saya ingin barang yang digunakan untuk membuka makanan kaleng. Di sini ada kata kanzume memiliki arti makanan kaleng. Jadi bisa kita bayangkan percakapan ini ada di sebuah toko ya, perlengkapan dapur. Si A mencari barang yang digunakan untuk membuka kanzume. Kemudian B menjawab, kang kiri desu ne. Oh, kang kiri ya.
Kan kiri adalah alat pembuka makanan kaleng. Kemudian melanjutkan kalimatnya, Anota nani arimasu, ada di rak itu loh. Kemudian A mengucapkan domo, terima kasih. Kita lihat di sini ada dua bagian yang harus diganti. Bagian yang pertama adalah frasa kalimat yang harus digabungkan dengan noni. Kemudian yang kedua, kita harus mengubah bagian kata benda-benda yang sedang dicari. Oke, kita lihat terlebih dahulu keterangan-keterangan apa saja yang bisa digunakan untuk mengganti dua bagian tersebut. Pada bagian nomor 1, fungsi bendanya yaitu Bingno futao akemas, membuka tutup botol. Untuk bagian akemas harus kita ubah menjadi bentuk kamus, supaya bisa digabungkan dengan noni. Akemas termasuk dalam kata kerja kelompok 2, sehingga bentuk kamusnya adalah akeru. Lalu alat yang digunakan adalah sengnoki, pembuka botol. Berikutnya di bagian nomor 2 ada frasa kalimat oyuo wakashimasu, mendidihkan air panas. Wakashimasu termasuk dalam kata kerja kelompok 1, sehingga bentuk kamusnya adalah wakasu. Lalu untuk nama benda yang dicari adalah yakang, teko. Sekarang kita rangkai lagi percakapannya ya, dari A mengucapkan Bingno futao akeru no ni tsukau mono ga hoshing desu ga. Saya ingin barang yang digunakan untuk membuka tutup botol. Kemudian B menjawab, sengnuki desu ne. Oh, sengnuki ya, alat pembuka botol ya. Anota nani arimasu yo, ada di rak itu loh. Kemudian A menutup percakapan, domo, terima kasih. Sekali lagi kita rangkai kalimatnya, diawali dari A mengucapkan, oyo wakasu no ni tsukau mono ga hoshing desu ga. Saya ingin barang yang digunakan untuk mendidihkan air panas. Kemudian B menjawab, yakang desu ne. Oh, yakang ya, teko ya. Anota nani arimasu yo, ada di rak itu loh. Kemudian A menutup percakapan, domo, terima kasih. Hai, Renshushi Sangbang, Renshushi nomor 3. Pada bagian Renshushi nomor 3, kita akan lihat contoh percakapan yang menggunakan partikel noni dengan arti untuk. Lebih spesifik, partikel noni di sini nanti akan digunakan untuk menjelaskan kegunaan atau fungsi dari jumlah uang atau dari jumlah waktu. Kita lihat dari contohnya terlebih dahulu. Ada A mengucapkan, Tokyo no seikatsu wa do desu ka? Kehidupan di Tokyo bagaimana? Kemudian B menjawab, omoshiroi desu ga, menarik sih. Yachin ga takakute taihen desu. Tapi berat karena yacingnya mahal. Yacing adalah biaya sewa rumah. Kemudian A menanggapi, he di sini tuh seperti, oh gitu ya. Kemudian B menjelaskan lagi, apa to kariru noni hajimang eng kakarung desu. Untuk menyewa apartemen akan menghabiskan 80.000 yen. Kemudian A menutup percakapan, sore wa taihen desu ne. Itu berat ya. Kita perhatikan di sini ada 3 bagian yang harus diganti. Yang pertama adalah frasa kalimat yang diakhiri dengan kata sifat i. Nanti untuk bagian kata sifat i paling belakang harus diganti kute, karena kute di sini bisa kita artikan karena. Hal yang mendasari kenapa si B merasa tinggal di Tokyo itu agak berat. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan frasa kalimat yang nantinya bisa digabungkan dengan noni. Ini berisi tentang kegunaan atau fungsi, jumlah uang atau jumlah waktu yang dibutuhkan. Kita lihat terlebih dahulu keterangan apa saja yang digunakan untuk mengganti bagian yang ada garis bawahnya ya. Kita lihat pada bagian yang pertama, di sini ada frasa kalimat kaisha ga toi desu. Perusahaannya jauh. Untuk bagian toi, ini langsung kita ubah bagian i paling belakang menjadi kute ya. To kute, supaya nanti bisa kita artikan karena. Kemudian yang kedua, kata kerja yang digunakan adalah kayoimas. Bentuk kamusnya adalah kayo, supaya nanti bisa digabungkan dengan noni. Kemudian di bagian 3 ada keterangan jumlah waktu, ichi jikanhang kakarimas, akan menghabiskan 1 jam setengah. Untuk bagian kakarimasnya harus kita ubah menjadi bentuk futsuke, yaitu menjadi bentuk kamus, menjadi kakaru, karena nanti akan digabungkan dengan engdes. Kita lihat keterangan di bagian yang kedua, ada frasa kalimat
Bukaga takai desu. Harga-harganya mahal. Untuk takai, bagian i paling belakang harus kita ubah menjadi kute, menjadi takakute. Kemudian bagian yang kedua ada frasa kalimat ikagetsu seikatsu shimasu. Hidup selama 1 bulan. Pada bagian seikatsu shimasu harus kita ubah menjadi bentuk kamus, yaitu menjadi seikatsu suru, supaya bisa digabungkan dengan noni. Lalu di bagian nomor 3 ada keterangan jumlah uang ya. Di sini ada nijumang en hitsuyo desu. Diperlukan uang 200.000 yen. Frasa kalimat ini diakhiri dengan kata sifat na hitsuyo desu. Hitsuyo desu nanti akan kita gabungkan dengan ang desu sehingga menjadi hitsuyo nan desu. Jadi desnya dihilangkan diganti dengan na. Sekarang kita rangkai percakapannya dari awal ya. Dari bagian yang pertama, kita awali dari A mengucapkan Tokyo no seikatsu wa dou desu ka? Kehidupan Tokyo bagaimana? B menjawab, omoshiroi desu ga kaisha ga tokute taihen desu. Menarik sih, tapi berat karena perusahaannya jauh. Kemudian A menanggapi, Kemudian B melanjutkan percakapan, kayo noni 1 jikan hang kakarung desu. Untuk pulang pergi akan menghabiskan waktu 1,5 jam. Kemudian A menutup percakapan, sore wa taihen desu ne. Itu berat ya. Sekali lagi kita rangkai percakapannya dari awal. Dari A mengucapkan, Tokyo no seikatsu wa dou desu ka? Kehidupan Tokyo bagaimana? Kemudian B menjawab, omoshiroi desu ga buka ga takakute taihen desu. Menarik sih, tapi berat karena harga-harganya mahal. Kemudian A merespon, Kemudian B melanjutkan, ikagetsu seikatsu suru noni nijumang en hitsuyo nan desu. Untuk hidup selama 1 bulan diperlukan 200.000 yen. Kemudian A menutup percakapan, sore wa taihen desu ne. Itu berat ya. Hai, owarimashita. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukare-sama deshita. Belajar hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan contoh-contoh percakapan yang ada di bagian Renshushi hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Shitsumon ga attara komentorang ni kaite kudasai ne. Dan bagi minasan yang punya pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut melalui DM Instagram ke Instagram pribadi saya ada di sini, atau bisa juga dikirimkan ke official Instagram Yasashi Nihongo, yang manapun nanti saya akan coba untuk membalasnya. Dan bagi minasan yang memerlukan informasi di mana sebaiknya membeli buku-buku bahasa Jepang yang bisa digunakan untuk menunjang kegiatan belajar, silakan bisa menghubungi Instagram @thejapanscribe atau bisa juga hubungi mereka lewat nomor WhatsApp admin yang tertera di sini. Nanti bisa konsultasi, minasan bisa minta untuk dipilihkan buku mana yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan minasan saat ini, supaya tidak salah beli ya. Buku-buku yang disediakan di toko ini semuanya produknya original, tidak ada yang bajakan. Oke minasan, sekian dulu materi belajar kita hari ini ya. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Mata ne. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan membahas Mongdai dari bab 42. Jadi minasan setelah ini harus mengerjakan Mongdai bab 42 sampai habis ya. Minggu depan kita akan bahas bersama. Hai, bye-bye.